Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya, Bob Siahaan. Pada kali ini kita akan membahas syarat tugas akhir program dan karya ilmiah di Universitas Terbuka. Sebelumnya memang materi kali ini sedikit berbeda dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang akuntansi dan pajak, tetapi tetap di dalam koridor dunia pendidikan. Jadi tidak ada salahnya agar kita saling mengetahui. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen ya teman-teman. Termasuk juga ketika ada hal-hal pertanyaan di luar dari yang saya sampaikan tetapi terkait dengan kampus Universitas Terbuka, boleh menyampaikannya di kolom komentar. Nah, topik bahasan kita pada kali ini ada 5, yaitu yang pertama sekilas tentang Universitas Terbuka, yang selanjutnya kurikulum dan syarat TAP atau tugas akhir program, yang ketiga fokus tentang TAP dan karya ilmiah, selanjutnya tentang format karya ilmiah, dan yang terakhir adalah contoh karya ilmiah milik saya sendiri yang telah lolos plagiasi. Nah, sekilas tentang Universitas Terbuka. Nah, Universitas Terbuka atau yang sering dikenal dengan UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 41 tahun 1984, di mana hingga pada saat ini terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada tahun 2004 lalu membuka jenjang magister pada program Pascasarjana, dan lebih kurang 2 tahun yang lalu membuka program doktor. Nah, untuk akreditasinya sampai dengan saat ini akreditasinya B. Jadi sama-sama kita doakan semoga UT semakin baik lagi sehingga bisa mendapatkan akreditasi A. Nah, kita langsung masuk ke materi, yaitu kurikulum dan syarat TAP. Jadi TAP di sini teman-teman, nanti kalau ada saya tuliskan TAP itu artinya adalah tugas akhir program. Nah, jadi teman-teman yang agak sedikit kebingungan tentang materi selanjutnya mohon maaf ya, karena sebenarnya lebih dikhususkan kepada mahasiswa-mahasiswi di Universitas Terbuka. Nah, tugas akhir program ini sendiri bersifat wajib. Nah, jadi berdasarkan katalog sistem penyelenggaraan dan kurikulum UT 2020-2021 edisi 2, syarat untuk mengajukan tugas akhir program yaitu untuk non-SIFAS telah lulus minimal N dikurang 35 SKS, di mana N sendiri adalah total SKS. Jadi kalau seandainya akuntansi dengan total SKS 144, maka jumlah SKS yang harus dipenuhi minimal 109 SKS. Kemudian IPK minimal 2, dihitung dari 109 SKS yang tadi kita ambil. Nah, selanjutnya adalah khusus program S1 akuntansi telah menempuh mata kuliah laboratorium auditing. Jadi teman-teman sebelum menempuh laboratorium auditing tidak bisa mengambil mata kuliah tugas akhir program. Nah, sedangkan untuk SIPAS adalah mahasiswa sudah menempuh SKS pada semester 1 sampai semester terakhir sebelum semester yang menawarkan TAP, tugas akhir program. Nah, jadi kalau seandainya tugas akhir programnya ada di semester 7, berarti teman-teman yang SIPAS sudah harus mengambil semester 1 sampai dengan semester 6. Tetapi ada syaratnya, IPK-nya harus 2. Jadi semester 1 sampai dengan semester 6, jika diakumulasi IPK-nya minimal 2. Nah, tugas akhir program ini khusus untuk akuntansi ya. Jadi teman-teman banyak yang bertanya, tugas akhir program itu materinya seperti apa? Nah, jadi saya jelaskan di sini, tugas akhir program itu modulnya tidak ada. Nah, modulnya adalah kumpulan dari 4 mata kuliah yang saya sebutkan di sini, yaitu analisis informasi keuangan, laboratorium auditing, teori akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen.
Nah, jadi tadi yang mata kuliah prasyarat yang harus sudah diambil yaitu laboratorium auditing. Jadi, untuk mata kuliah yang 3 lagi, analisis informasi keuangan, teori akuntansi, atau sistem pengendalian manajemen, boleh sudah diambil atau bersamaan semesternya dengan tugas akhir program. Jadi misalnya teman-teman mengambil tugas akhir program di semester 7, berarti laboratorium auditing minimal diambil di semester 6. Nah, sedangkan yang 3 lagi boleh diambil bersamaan di semester 7 atau di semester 8. Artinya boleh bersamaan diregistrasi. Nah, tugas akhir program, jadi teman-teman pada saat meregistrasikan mata kuliah tugas akhir program, otomatis teman-teman sudah meregistrasikan mata kuliah karya ilmiah. Jadi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi teman-teman tidak boleh, saya tab dulu karya ilmiahnya nanti, atau saya kayak karya ilmiah dulu, tabnya menyusul, tidak bisa. Jadi di sistem sudah otomatis seperti itu ya. Nah, karya ilmiah itu bobotnya 0 SKS. Nah, jadi artinya nilainya tidak ada teman-teman ya. Namun wajib diambil. Penilaian akhirnya berdasarkan seleksi UT. Jadi nanti kampus yang menyeleksi sendiri. Seleksi yang dimaksud adalah untuk menentukan lolos plagiasi atau tidak. Jadi kalau teman-teman diharapkan membuat sendiri karya ilmiahnya. Jadi nanti ketika teman-teman tidak lolos plagiasi, berarti teman-teman harus mengulang 1 semester lagi, membuat ulang karya ilmiah. Nah, jadi pengalaman saya berdasarkan karya ilmiah yang sudah saya buat semester lalu, ya saya murni mengerjakannya. Jadi tidak ada plagiasi, kecuali data. Data memang harus real, tidak boleh tidak mengada-ada. Jadi puji Tuhan, kemarin sudah lolos plagiasi, jadi nanti teman-teman boleh melakukan pengecekan ya terhadap karya ilmiah yang telah teman-teman buat. Nah, ini seperti saya di sini. Ini nama Bob Syahaan, tanggal lahir, program studi, mata kuliah ini, status artikel lolos plagiasi. Jadi kalau misalkan teman-teman lolos plagiasi, berarti karya ilmiah sudah berhasil diterima oleh pihak UT. Syarat ikut karya ilmiah. Nah, syarat ikut karya ilmiah yaitu diregistrasikan bersamaan dengan tab. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa ya karya duluan atau tab duluan, bersamaan. Makanya pada saat registrasi tab, karya ilmiah sudah otomatis terregistrasi. Jadi kita registrasinya hanya sekali ya teman-teman, bukan 2 kali. Selanjutnya, biaya registrasi karil sudah termasuk dalam biaya registrasi mata kuliah tab. Jadi tidak 2 ya, pembayar SKS-nya tidak 2, karena kan juga kan karil 0 SKS. Jadi biayanya sudah termasuk di dalam tab. Yang selanjutnya, mahasiswa yang sudah lulus tab tidak perlu meregistrasi karil. Ini misalnya ada pengulangannya. Yang keempat, mahasiswa yang mengulang mata kuliah tab, apabila mahasiswa telah lulus karil, maka terregistrasikan mata kuliah tab saja. Jadi artinya kalau misalnya tabnya ini remedial, maka ya nantinya yang sudah terregistrasi secara otomatis hanya tabnya saja, karena karilnya sudah lulus. Sedangkan apabila mahasiswa belum lulus karil, maka mata kuliah tab dan karil terregistrasi secara otomatis dan biaya tetap. Kenapa mata kuliah tab terregistrasi lagi? Karena memang mengulang. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah tutorial online tatap muka atau tutorial web terhadap tugas akhir program dan karya ilmiah. Nah, di sini saya buat pengumuman, artinya teman-teman harus aktif mengecek ketersediaan apakah disediakan tuton, tatap muka atau web atas mata kuliah, tugas akhir program, dan karya ilmiah tersebut. Nah, yang pertama kita bahas untuk tugas akhir program. Tutorial dilakukan sebanyak 6 kali, jadi sedikit berbeda dengan mata kuliah biasa. Biasanya kan ada 8 kali.
Nah, ini hanya 6 kali. Dikarenakan tutorialnya 6 kali, maka diskusinya hanya ada 3. Nah, sedangkan tugasnya sama seperti mata kuliah yang lain, ada 3. Ujiannya dilakukan dengan praktek online di UPBJJ. Jadi, ini kondisi yang sudah berjalan selama ini ya teman-teman. Jadi nanti untuk semester berikutnya ketika ada perubahan, teman-teman harus aktif. Nah, di sini dikatakan praktek online di UPBJJ, jadi teman-teman harus membawa peralatan, ya setidaknya peralatan tulis, kalkulator, kalau misalkan anak akuntansi. Nah, sedangkan untuk komputer sendiri dan jaringan dan semuanya itu disediakan oleh pihak UT. Nah, satu lagi teman-teman, ketika teman-teman jauh dari UPBJJ asal, ini unit pembelajaran jarak jauh ya, jadi ketika teman-teman jauh, boleh menumpang di UPBJJ terdekat, artinya boleh menumpang di kantor UT terdekat, jadi tidak mesti datang ke UT asal. Apa materi yang diujikan? Materi yang diujikan yaitu materi ujian praktek terhadap 4 mata kuliah pendukung yang tadi. Jadi materinya seputar di situ ya teman-temannya. Jadi kalau saya bilang, ketika teman-teman sudah mengerjakan diskusi dengan baik, kemudian mengerjakan tugas dengan baik, ya saya pikir teman-teman akan berhasil mengerjakan tugas akhir program ini juga pada saat ujian prakteknya nanti. Seperti itu ya. Nah, untuk karya ilmiah, tuton atau tatap muka web disediakan tergantung teman-teman nanti apa yang disediakan oleh pihak kampus. Nah, bimbingannya melalui tutorial. Jadi teman-teman tidak usah datang ke kampus atau menelpon tutornya, tidak perlu ya. Bimbingannya hanya melalui tutorial e-learning kalau seandainya tutorial online. Tidak ada penilaian terhadap hasil diskusi dan tugas. Nah, jadi teman-teman, ketika pun dikatakan tidak ada penilaian, bukan berarti teman-teman nggak aktif, bukan seperti itu ya. Jadi maksudnya adalah ketika teman-teman terkendala atau butuh solusi masukan dari tutor, boleh teman-teman sampaikan di pada saat mengadakan tutorial seperti itu. Kemudian ada tugas yang harus diupload. Nah, tugasnya adalah draft karya ilmiah yang nanti kita gunakan untuk upload karya ilmiah. Jadi sebenarnya ini kalaupun teman-teman nggak draft, misalkan katakanlah di tugas 1, tugas 2, ya tidak begitu berpengaruh, tetapi di tugas 3 harus di-upload. Nah, ini juga tergantung ini ya teman-teman ya, tergantung tutornya masing-masing. Ada sebagian tutor mengharuskan harus di-upload. Ada tutor mengatakan tidak dianjurkan seperti itu, jadi diberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih. Jadi teman-teman harus selektif terhadap instruksi dari tutornya. Seperti jangan nanti karena tidak upload tugas karya ilmiah teman-teman tidak diberi izin untuk diupload. Yang selanjutnya adalah semua tata cara penilaian dan penulisan akan dibahas di tutorial. Jadi teman-teman apa saja pun yang berkaitan dengan karya ilmiah boleh teman-teman tanyakan di e-learning atau pada saat mengadakan tutorial. Dan yang pasti adalah karya ilmiah yang teman-teman buat tidak akan ada ujiannya gitu. Lah, tidak ada ujian berarti boleh dong sesuka hati. Ya tentunya tidak, karena kan tadi pihak kampus kan akan mengecek kembali karya ilmiah yang telah kita buat. Artinya kita sebagai mahasiswa ketika mengerjakan sesuatu asal-asalan, ya itu kan menunjukkan jati diri kita juga ya. Jadi mengerjakan sesuatu bukan karena ada ujian apa tidak, tapi kerjakanlah semaksimal mungkin seperti itu, karena itu juga bentuk pertanggungjawaban kita sebagai mahasiswa seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul masuk ke saya adalah temanya ditentukan oleh siapa? Apakah pihak kampus atau mahasiswa? Jadi memang untuk format karya ilmiah di universitas terbuka itu jauh berbeda dengan skripsi di S1 atau tugas akhir di diploma 1, 2, atau dan 3. Itu namanya formatnya jauh berbeda. Jadi teman-teman untuk
tata caranya secara umum sama, tetapi untuk format penulisannya berbeda. Seperti itu ya. Bagaimana ya? Contohnya nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Ketentuan umum publikasi karya ilmiah di jurnal online UT. Nah, artikel merupakan karya asli, bukan plagiat dan belum pernah diterbitkan pada media lain. Jadi teman-teman, ketika sudah membuat karya ilmiah, jangan diberikan kepada orang lain selama belum ada verifikasi lolos plagiasi dari kampus. Itu ya. Jadi jangan nanti teman-teman sudah capek membuatnya, tapi karena teman-teman ceroboh, katakanlah di-upload di grup PA atau seperti apa, ada orang lain yang langsung menguploadnya ke sistem, sehingga atas namanya yang tercantum di situ. Kemudian teman-teman yang adalah memang dari awal mengerjakannya, karena sudah pernah di-upload sebelumnya, maka teman-teman dianggap plagiasi. Jadi harus mengulang karya ilmiah. Nah, termasuk juga teman-teman jangan coba-coba untuk mendownload karya ilmiah orang lain, katakanlah dari teman atau apapun itu, karena sistem yang dimiliki kampus itu cukup canggih untuk mendeteksi itu. Jadi jangan sampai teman-teman dirugikan satu semester hanya karena cerobohan itu. Padahal kan karya ilmiah tidak ada nilainya, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke ketentuan tata caranya. Ukuran kertas A4. Ketikan 1,5 spasi. Jumlah halaman, nah ini. Jumlah halaman untuk Fakultas Ekonomi khususnya akuntansi hanya 7-12 halaman. Tidak seperti skripsi ya, sampai 30 halaman, 40 halaman, bahkan ada yang sampai 60 halaman. Di sini maksimal 12 halaman. Kalau 13 halaman bagaimana? Saya tidak tahu ya. Cuman menurut saya kalau 13 halaman bisa jadi nanti karya ilmiah yang kita upload ditolak sama UT, sehingga disuruh buat ulang, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah manuskrip direkam dalam bentuk docx. Artinya apa? Karya ilmiah yang akan kita upload harus dalam bentuk Microsoft Word. Itu ya teman-temannya. Tidak boleh dalam bentuk PDF, JPEG, atau bentuk format lainnya. Jadi format yang diterima oleh pihak kampus hanya format yang ini. Kalau secara yang sering kita pakai kan Microsoft Word. Seperti itu teman-temannya. Jadi pastikan tidak dalam bentuk PDF. Jangan ceroboh. Setiap artikel disertai dengan abstrak maksimal 200 kata dengan 3-5 kata kunci, ketikan 1 spasi. Ini sesuatu hal yang udah lumrah ya. Nah, artikel disusun dalam satu file secara menyeluruh, jadi tidak dipisah-pisah ya. Katakanlah pembahasan yang ini, sarannya yang ini, materinya yang ini, tidak boleh, hanya satu file secara menyeluruh. Selanjutnya adalah tabel harus dibuat langsung dalam word processor, tabel standar, bukan konversi dari program Excel atau yang lainnya. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan, jangan karena kelalaian kita copy paste dari Excel ke Word, akhirnya karya ilmiah kita ditolak oleh sistem. Nah, jadi tabelnya harus dibuat langsung di dalam word processor. Nah, selanjutnya adalah karya ilmiah yang sudah kita rancang, kita susun. Bagian-bagiannya adalah judul, selanjutnya nama penulis, alamat email, dan program studi di UT. Nah, abstrak dalam bahasa Indonesia dan khusus pascasarjana dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya kata-kata kunci. Nah, ini susunannya ya teman-temannya. Pendahuluannya tanpa subjudul. Nah, biasanya kan kita kalau menulis bab 1 pendahuluan, A, latar belakang masalah, seperti itu ya. Ini tidak perlu, tanpa subjudul. Nah, pendahuluannya memuat latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka dan masalah tujuan penelitian. Jadi semuanya dirangkum di dalam pendahuluan. Bagian selanjutnya adalah metode.
Nah, ada teman yang bertanya, metodenya kuantitatif, kualitatif, deskriptif, atau apalah itu. Itu bebas, tidak ada batasan, selama teman-teman sanggup untuk mengerjakannya dan datanya tersedia, dan waktu untuk mengerjakannya adalah terjangkau. Jadi artinya jangan mengerjakan sesuatu hal yang kita sendiri pun tidak mampu untuk mengerjakannya. Itu ya teman-temannya, harus diperhatikan juga sumber daya yang ada. Bagian selanjutnya hasil dan pembahasan. Ini saya pikir kita sudah familiar. Kesimpulan dan saran dan daftar pustaka. Ada keterangan berisi pustaka yang dirujuk saja, ya tentu saja. Artinya teman-teman kalau tidak ada merujuk buku-buku lain ya tidak perlu juga dicantumin. Nah ini, apakah sama dengan skripsi, karya ilmiah, atau apapun itu? Secara metode dan lain-lain sama, tapi secara penulisan sedikit berbeda. Ini adalah cover. Teman-teman tidak perlu cover seperti ini, tidak diperlukan ya. Nah, saya kasih tanda contreng. Nah, pengesahan karya ilmiah tidak perlu. Kata pengantar tidak perlu juga. Jadi teman-teman, ini saya checklist ya. Daftar isi juga tidak diperlukan. Nah, ini pendahuluan. Ini salahnya di mana? Ini bab 1 pendahuluan, subjudul latar belakang masalah. Tidak boleh ada subjudul langsung, karena ketentuannya seperti itu ya. Nah, akhirnya kita masuk ke contoh karya ilmiah yang telah lolos plagiasi. Jadi teman-teman, nanti apa yang saya tampilkan di sini, teman-teman jangan copy paste. Apa akibatnya? Ya akibatnya nanti teman-teman dicap karya ilmiahnya oleh sistem plagiasi itu ya, karena kan saya kan sudah menguploadnya terlebih dahulu. Tapi teman-teman kalau tak bersikeras ya silahkan saja seperti itu. Nah ini judul tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan SPT masa pada PT XXS oleh Bob Syahaan. Alamat email program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Ini formatnya harus seperti ini teman-temannya, tidak boleh beda. Termasuk urutannya harus, tidak boleh katakanlah teman-teman buat nomor HP, alamat Facebook, alamat Instagram, tidak boleh, harus seperti ini. Kemudian abstrak yang tadi dimaksud adalah lebih kurang 200 kata. Nah, yang merupakan rangkuman dari semua penelitian. Nah, ini kata kunci juga tadi disebutin pendahuluan. Nah, di sini kan tidak ada bab. Di karya ilmiah ini tidak ada bab 1, bab 2 tidak ada, jadi langsung. Dan penulisannya harus seperti ini juga. Ini rata kiri ya, kecuali yang bagian atas ini. Langsung dituliskan. Jadi tidak ada subjudul latar belakang masalah, tidak ada. Semuanya masuk di sini. Ini halaman pertama, halaman 2, lanjut. Nah, ini metode penelitian. Kemudian kebetulan saya menggunakan metode analisis deskriptif. Nah, jadi sepertinya teman-teman halaman 2 ya. Halaman 3 ini datanya, lanjut. Nah, ini selanjutnya hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan adalah terkait dengan apa yang temuan saya di lapangan. Nah, teman-teman boleh silahkan baca ya. Apa yang sudah saya saya tampilkan di sini itu semuanya benar apa adanya, kecuali ada beberapa nama perusahaan dan angka-angka yang saya blur, mohon maaf. Selanjutnya halaman 78 penutup. Nah, kesimpulan. Udah buat teman-teman kesimpulannya diatur sedemikian rupa ya. Nah, saran dan daftar pustaka selesai. Seperti itu teman-teman. Nah, itu contohnya dari beberapa yang sudah saya buat. Jadi teman-teman apabila ada kesalahan di dalam ini penulisan saya di karya ilmiah ini, ya mohon maaf karena keterbatasan saya. Saya yakin teman-teman pasti boleh melakukannya jauh lebih baik dari apa yang saya kerjakan. Dan juga teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini itu hanyalah sebagian kecil dari katalog kurikulum dan sistem penyelenggaraan kampus. Jadi teman-teman silahkan download sendiri dan dibaca katalognya di laman web UT telah tersedia. Oke, demikian saja dulu pemaparan kita kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.